Sejak usia 7 tahun aku sudah mulai menghabiskan uang keluarga. Saat kelas 2, dalam 3 hari aku menghabiskan 2 kartu kredit ayahku. Dengan limit masing-masing 1 miliar. Saat SMP aku bahkan menjual sebagian besar saham perusahaan. Mencairkan hampir ratusan miliar. Lalu dalam 1 bulan semuanya habis. Bukan hanya memicu gempa besar di dunia finansial Tianhai, tapi juga hampir membuat ayahku kehilangan kendali perusahaan. Hanya dalam 10 tahun, aku menghabiskan sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar. Namun hari ini ayahku meneleponku, mengatakan keluarga kami bangkrut, dan memintaku pulang untuk bertani. Aku yang berada ribuan kilometer jauhnya. Tidak serumit pikiran ayahku, saat mendengar keluarga bangkrut. Di wajahku tidak ada sedikit pun kesedihan atau kehilangan. Justru ekspresi seperti terbebas dari beban. Aku melempar pel pembersih toilet ke samping. Lalu tanpa peduli penampilan aku rebah ke lantai. Sistem sialan, kau juga mendengarnya tadi. Keluargaku sudah tidak punya uang. Carilah inang lain saja. Uang sebanyak itu sudah kuhabiskan selama bertahun-tahun. Anggap saja sudah diberikan ke anjing. Jangan begitu inang. Sistem ini hampir berhasil dikembangkan. Bagaimana bisa kau menyerah di tengah jalan? Suara elektronik mekanis dengan nada licik terdengar. Bergema di dalam kesadaranku. Saat mendengar suara sistem, amarahku langsung meledak. Berkembang apaan? Dari awal sampai akhir aku menghabiskan ratusan miliar demi dirimu. Bahkan memelihara babi seharusnya sudah beranak. Tapi kau seharian hanya tahu menipuku demi uang. Aku berhenti, demi mengembangkan sistem manufaktur terkuat yang katanya ini. Ku terus memutar otak untuk mendapatkan uang. Untuk itu, aku rela dicap sebagai anak pemboros nomor 1 di negara Hua. Namun hasilnya sama sekali tidak ideal. Semua orang mengira hidupku penuh kemewahan, dan berfoya-foya tanpa batas. Padahal langit tahu aku adalah generasi kaya paling sial. Saat anak orang kaya lain mengendarai mobil mewah, memeluk wanita cantik dan menikmati hidup, aku justru bekerja serabutan demi uang hidup. Setiap hari makan seadanya, hanya untuk menabung demi memelihara sistem. Sayangnya setelah dipelihara 10 tahun, sistem sialan ini tidak menunjukkan tanda berkembang sama sekali. Sekarang aku lelah. Aku tidak mau melanjutkan. Inang sebenarnya hanya kurang sedikit uang lagi. Kurang 2,3 juta saja sudah berhasil. Percayalah padaku, sistem sialan ini bukan sekali 2 kali menipuku. Inangku yang terhormat, ini benar-benar transfer terakhir. Asal kau setuju mentransfer uang, sistem akan langsung selesai dimuat. Aku melihat saldo rekeningku. Setelah dikurangi ongkos pulang ke negara, pas tersisa 2,3 juta. Sistem sialan ini ingin menguras habisku sepenuhnya. Jangan harap, kalau aku masih mentransfer uang padamu, berarti aku ini anjing. Bahkan kalau kau meletakkan desain baju zirah Iron Man di hadapanku, aku tidak akan mentransfer 1 sen pun. Sikapku sangat tegas. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi wajahku berubah. Karena di dalam pikiranku, benar-benar muncul 1 set diagram pembongkaran baju zirah. Melihat baju zirah mekanis yang luar biasa sempurna, jantungku berdebar semakin cepat. Aku merasa hampir tidak bisa mengendalikan diri. Godaan seperti ini mana mungkin bisa ditolak pria manapun. Inang, aku benar-benar tidak berbohong. Namun dengan kemampuanmu saat ini, sekalipun ku beri cetak birunya kau tetap tidak bisa membuatnya. Karena itu kau membutuhkan bantuanku. Percayalah padaku, hanya perlu 2,3 juta terakhir. Sistem manufaktur terkuat akan menjadi milikmu. Aku menelan ludah. Harus tetap tenang. Ini semua adalah tipu daya sistem sialan. Harus benar-benar menahan diri. Baiklah, transfer saja. Pada akhirnya aku tetap tidak sanggup menahan diri. Namun hanya dalam sekejap, aku menerima notifikasi pesan dari bank. Aku sendiri tidak tahu ini sudah yang keberapa kalinya. Aku kembali menjadi orang miskin. Aku menepuk bokongku, berdiri lalu menghela napas. Sudah tertipu berkali-kali. Tidak ada bedanya dengan sekali ini lagi. Baru saja aku merapikan peralatan. Aku langsung merasa kepalaku berat. Lalu terdengar bunyi ding di dalam kesadaranku. Kemudian disusul satu demi satu suara mekanis. Sistem manufaktur terkuat selesai dimuat. Peningkatan kualitas inang telah selesai. Paket pemula telah diberikan. Toko telah dibuka. Aku terpaku di tempat. Kali ini benar-benar nyata. Sistem sialan itu tidak menipuku. Seiring kesadaranku masuk, aku melihat panel khusus milik sistem. Inang Gu Chen, tingkat manufaktur 1, reputasi 0, kekayaan 20.000, penampilan 88, matematika 61, fisika 60, kimia 60, biologi 60, informasi 60, bahasa 100. Melihat atribut milikku sendiri, aku langsung marah. Sistem sialan peningkatannya cuma segini. Kenapa semuanya cuma level lulus? Inang ini sudah batas maksimum peningkatan sistem. Nilai 60 sudah melampaui sebagian besar manusia di bumi. Contohnya matematika, secara global setidaknya 99%. Namun aku tetap tidak puas. Tidak bisa, nilai wajah masih terlalu rendah.
Naikkan sedikit lagi. Kalau tidak, kembalikan uangku. Setelah tawar-menawar cukup lama, aku berhasil membuat sistem menaikkan nilai wajahku menjadi 92. Sekarang ini, aku pasti bisa bersinar di dunia manusia. Pada saat yang sama aku juga memahami logika sistem. Jika aku ingin menciptakan sesuatu yang hebat, pertama harus meningkatkan level manufaktur. Misalnya kemampuan manufaktur level 1 sepertiku sekarang, pasti tidak mungkin membuat baju zirah baja. Setiap kali perlu meningkatkan kemampuan sains dasar. Lagi pula barang bagus harus dibuat sendiri, bukan diberikan gratis oleh sistem. Ada dua cara utama untuk meningkatkan level. Pertama adalah nilai reputasi, kedua adalah nilai kekayaan, singkatnya nama dan keuntungan. Berbagai cetak biru manufaktur di toko, serta alat produksi, juga perlu ditukar dengan nilai kekayaan atau reputasi. Setelah memahaminya, aku menarik napas dalam-dalam, karena akhirnya tiba bagian pembukaan paket yang mendebarkan. Sistem yang kupelihara selama 10 tahun. Paket pemula tentu tidak mungkin terlalu buruk. Satu kartu penyelesaian soal matematika tingkat kesulitan 60-70. Satu set desain baterai grafena skala kecil. Setidaknya harusnya diberi baterai fusi dinginkan. Kali ini aku gagal menawar, dan akhirnya hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Paket pemula yang isinya tidak terlalu kaya ini. Sebelum pulang ke tanah air, aku sempat pergi ke laboratorium sekolah untuk membuat sampel baterai grafena kecil itu. Bagaimanapun setelah pulang, aku tidak lagi menjadi anak orang kaya yang berjaya seperti dulu. Belum tentu aku punya kondisi untuk membuat benda seperti ini. Harus diakui, sekolah menengah tempatku belajar ini meski biasa saja, namun peralatannya cukup bagus. Tidak sia-sia memungut uang sekolah setinggi itu. Sekolah justru senang menerima kepergianku. Untuk sekolah yang dipenuhi anak orang kaya, selain uang sekolah, biasanya sekolah masih bisa mendapat pemasukan kedua. Sayangnya itu tidak berlaku padaku. Sekolah bukan hanya tidak mendapat uang tambahan dariku, malah sering memberiku gaji tinggi. Bagaimanapun anak ini tiap hari membersihkan toilet juga tidak mudah. Akhirnya si miskin ini pergi juga. Lalu nanti siapa yang akan membersihkan toilet? Kepala sekolah senang sekaligus cemas. Pak Kepala Sekolah, di mana Gu Chen? Seorang lelaki tua bergegas masuk ke kantor dengan panik. Sekarang seharusnya sudah sampai bandara. Bodoh, kau telah melepaskan seorang jenius tiada taraf. Seorang jenius yang bisa membuat SMA Sengde kita dikenang sepanjang masa. Kepala sekolah penuh tanda tanya. Seorang anak 17 tahun bisa merancang eksperimen seperti ini. Ya Tuhan, dia ditakdirkan untuk mengubah dunia. Orang tua itu sangat menyesal. Sementara kepala sekolah kebingungan. Aku yang duduk di pesawat menyadari nilai reputasiku ternyata naik menjadi 340. Setelah itu aku teringat saat membuat sampel baterai. Sepertinya aku lupa menghapus catatan operasinya. Mungkin sudah ditemukan orang lain. Aku juga tidak terlalu peduli dengan catatan itu. Itu tidak bisa menghasilkan produk jadi. Dan untuk menerapkan baterai secara nyata, masih dibutuhkan antarmuka konduktif khusus. Baterai milikku tetap satu-satunya. Kupikir nilai reputasi ini sementara belum berguna. Jadi semuanya kugunakan untuk meningkatkan level manufaktur. Karena sistem sialan memberitahuku, jika level manufaktur belum mencapai level 2, kemampuan sains dasarku selain bahasa, tidak akan bisa menembus angka 60. Sedikit tambahan pada matematika, adalah bonus ekstra atas bertahun-tahun aku memeliharanya. Benar-benar sangat merugikan. Melihat batang pengalaman 3001 ini, perasaanku jadi jauh lebih lega. Level manufaktur 2 seharusnya tidak terlalu sulit. Aku bertanya berapa rasio penukaran naik level dengan nilai kekayaan. 10.000 untuk 1 poin pengalaman. Benar saja aku sudah tahu sistem sialan ini selalu ingin menguras uangku. Kedepannya aku hanya akan naik level dengan nilai reputasi. Tidak akan memberi sistem sialan 1 rupiah pun. Aku bersumpah dalam hati. Begitu keluar dari bandara, aku melihat orang tuaku memegang papan nama. Melihat penampilan mereka yang berkilau. Sepasang suami istri yang dijaga ketat oleh 78 pengawal. Aku mulai meragukan hidup, mobil mewah dan pengawal. Bukankah sudah bangkrut? Kenapa tidak terlihat seperti itu? Begitu aku mendekat, Ibu Heyuki langsung memelukku erat. Anakku, ibu minta maaf. Membiarkanmu sendirian di luar begitu lama. Lihatlah anakku, kurus sekali sekarang. Sudah sejak lama ku bilang padamu, 8 juta sebulan jelas tidak cukup. Semua salah ibu. Seharusnya ibu diam-diam mengirimmu uang. Kelopak mata Gu Guozhang terus berkedut. Wanita pemboros ini sepertinya akan membuat masalah. Apa kau masih merasa anakmu kurang boros? Bu, bukankah keluarga kita sudah bangkrut? Gu Guozhang baru hendak bicara. Heyuki langsung menyela, perusahaan ayahmu memang sudah tiada. Tapi ibu masih punya uang. Kau tidak perlu khawatir. Kalau butuh uang bilang ibu. Ibu akan memberimu. Aku terkejut. Selesai sudah sistem sialan pasti mendengar semua ini. Nanti pasti akan minta uang lagi dariku. Seolah untuk membuktikan pikiranku, terdengar bunyi ding. Sebuah misi muncul di panel. Sebagai master manufaktur, bagaimana mungkin tanpa perusahaan sendiri?
Sebagai satu-satunya pewaris Xingchen Teknologi, menyelamatkannya adalah tanggung jawabmu yang tak bisa ditolak. Deskripsi misi, melunasi seluruh utang Xingchen Teknologi, dan memulihkan operasional, memulai kembali bisnis. Hadiah misi 900 poin reputasi, 1 poin daya tarik, 1 kesempatan undian gratis di toko. Melihat misi itu aku merasa lega, meski tetap misi yang butuh uang. Setidaknya bukan memberi uang ke sistem. Ayah, apakah perusahaan kita benar-benar sudah tak tertolong? Aku bertanya dengan hati-hati. Gu Guochang menatapku dengan sangat lega. Anakku akhirnya tumbuh dewasa, sudah tahu peduli pada perusahaan. Tidak seperti dulu yang hanya tahu minta uang. Sudah tidak ada harapan, kekurangan dana terlalu besar, dan 2 tahun ini persaingan industri sangat ketat. Perusahaan tidak pernah punya bisnis yang bagus. Aku merasa sangat bersalah. Maafkan aku, kalau bukan karena aku terus memakai uang perusahaan. Perusahaan juga tidak akan. Heyuki langsung tidak senang. Anakku, ini bukan salahmu. Bukankah cuma menghabiskan sedikit uang? Perusahaan rusak itu juga sebenarnya tidak menghasilkan banyak uang. Tanpamu pun cepat atau lambat akan bangkrut. Gu Guozhang meski tidak senang, namun sebagai yang paling rendah statusnya di keluarga hanya bisa diam-diam mengisyaratkan. Lagi pula ucapan Heyuki juga ada benarnya. Aku juga tidak peduli siapa sebenarnya penyebab utama kebangkrutan perusahaan. Pokoknya sekarang Xingchen Teknologi harus tetap hidup. Bu, berapa banyak uang yang ibu punya? Meski di hati dan di mulut tanpa syarat mencintai anaknya. Namun saat aku menanyakan hal ini, hati Heyuki tetap bergetar. Anak baik ini, sudah terlalu banyak menghamburkan. Akhirnya giliran ibunya. Uang tunai tidak banyak, tapi properti dan saham masih ada sebagian. Dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan ayahmu. Sepenuhnya milikmu. Bu, aku ingin menyelamatkan Xingchen Teknologi. Apakah uangnya cukup? Heyuki tercengang. Gu Guozhang bahkan berkeringat dingin karena ketakutan. Gu Guozhang dengan susah payah memotong tangan demi bertahan hidup. Baru menyisakan sedikit modal lama untuk keluarga. Tidak boleh membiarkan si pemboros ini menghabiskan semuanya. Ia batuk 2 kali. Gu Guozhang berkata, anakku, urusan perusahaan tidak perlu kau pikirkan. Usiamu sekarang masih kecil. Seharusnya fokus belajar. Beberapa hari lagi ayah akan carikan sekolah untukmu. Kau belajar dengan tenang selama 2 tahun. Namun aku tidak bisa mendengarnya. Sambil memeluk lengan ibu aku memohon, Bu. Percayalah padaku, berikan uang itu padaku. Aku pasti bisa menyelamatkan Xingchen Teknologi. Kalau aku bisa menghancurkan perusahaan itu, aku juga bisa membuatnya bangkit kembali. Gu Guozhang putus asa. Selesai sudah. Perilaku boros anak bodoh ini tidak akan berhenti. Terasa hidup ini sangat panjang. Setelah mendapatkan ponsel Heyuki, aku langsung mulai menghitung aset ibu. Entah cukup atau tidak untuk menyelamatkan Xingchen Teknologi. Ayah kira-kira butuh berapa banyak uang? Wajah Gu Guozhang pucat seperti abu. Tidak berkata sepatah kata pun. Ia tidak ingin menjawab pertanyaan anaknya. Heyuki menelan ludah, anakku. Lusa pengadilan akan datang memasang segel. Dalam waktu singkat kau tidak akan bisa mengumpulkan uang tunai sebanyak itu. Mendengar itu, Gu Guozhang sangat gembira. Benar, sekarang keluarga mereka tidak punya uang tunai. Anak itu ingin boros pun tidak semudah itu. Aku mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita meminjam ke bank? Heyuki mendengarnya. Ekspresinya aneh. Tidak tahu harus menjawab bagaimana. Gu Guozhang justru tertawa dan berkata, anakku, kau tidak mungkin mengira keluarga kita masih bisa meminjam uang dari bank. Bank adalah kreditur terbesar keluarga kita. Kami sudah lama masuk daftar hitam bank. Tahukah kau betapa susahnya aku menyelamatkan sedikit modal ini? Butuh usaha sebesar apa? Aku merasa sangat menyesal. Sambil memikirkan cara cepat mencairkan aset, tidak pulang ke rumah, aku tiba-tiba menyadari, arah ini sepertinya bukan jalan pulang. Hari ini ulang tahun ke-17 Su Yuking. Malam ini kita menumpang makan di rumah mereka. Heyuki menjelaskan. Begitu aku pulang langsung bangkrut. Kondisi perusahaan membuat Heyuki ketakutan. Dia merasa perlu sedikit berhemat. Makan malam gratis tetap harus dimanfaatkan. Su Yuking, pupil mataku membesar. Tidak mungkin. Baru pulang sudah harus bertemu nona besar itu. Gu Guochang mengangguk dan berkata, benar, sungguh disayangkan. Dulu aku susah payah membuat ayahnya mabuk. Dan berhasil mendapatkan selembar perjanjian pernikahan. Sayangnya hilang karena ulahku. Sekarang keluarga kita juga tidak enak lagi mendekati mereka. Heyuki juga sangat menyesal. Barang sepenting itu bisa sampai hilang. Kau benar-benar anak pemboros. Yuking, menantu yang begitu baik, begitu saja terlewatkan. Aku menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Perjanjian pernikahan itu sebenarnya bukan hilang, melainkan dicuri olehku. Saat itu demi mendapatkan uang untuk memelihara sistem, aku mencurinya lalu menemui Su Yuking, dan menjualnya kepadanya dengan harga 50 juta. Ini mungkin pembatalan pertunangan paling absurd sepanjang sejarah. Pada awalnya, gadis kecil itu mengira dirinya untung. Namun makin dipikir makin terasa janggal. Aku yang datang membatalkan pertunangan malah minta dibayar. Ini benar-benar keterlaluan. Belakangan dia ingin menagih utang dariku. Tapi aku sudah pergi ke luar negeri.
Masalah itu pun berakhir begitu saja. Aku agak tidak ingin menghadapi Su Yuking. Aku hampir saja mengatakan tidak akan pergi. Namun segera teringat sesuatu. Ulang tahun nona besar keluarga Su. Bukankah akan datang banyak orang kaya dan tokoh ternama? Hampir semuanya orang berduit. Kalau bukan karena kamu, aku punya sedikit hubungan dengan Pak Su. Keluarga kita mungkin tidak akan diundang. Hehe, begitu banyak orang kaya. Bukankah kesempatan mencairkan aset sudah datang? Aku sangat gembira demi menyelesaikan misi. Aku tidak peduli lagi soal harga diri. Setelah keluarga Gu bertiga tiba di villa keluarga Su, tanpa ragu langsung menimbulkan kehebohan. Anak pemboros nomor 1 Prancis. Raja pemborosan 10 tahun, mantan penguasa pemborosan Tianhai, tokoh legendaris itu kembali. Tuan Gu, akhirnya kamu kembali. Kalau kamu tidak kembali, hidupku benar-benar tidak bisa dijalani. Seorang pria gemuk berminyak dengan bersemangat memeluk kakiku. Aku sangat tersentuh. Orang gemuk ini bernama Lu Hui. Dulu saat aku tidak punya uang untuk makan, dialah yang sering membantuku. Tahukah kamu, tanpa kamu sebagai pembanding, Pak Su makin lama makin tidak suka padaku. Dulu seminggu sekali memukulku, sekarang sehari memukulku 3 kali. Saudaraku, hidup ini berat sekali, pergi aku tidak akan boros lagi. Mulai hari ini aku akan membantu keluarga Gu bangkit kembali. Lu Hui membelalakkan mata kecilnya. Aku memang pemboros. Aku malas berbicara panjang dengan si gendut. Lalu buru-buru berlari ke samping. Karena seorang gadis mengenakan gaun berwarna cahaya bulan sedang berjalan ke arahku dengan marah. Aku berbalik dengan pasrah, menunjukkan senyum lembut. Yuking, lama tidak bertemu. Kau benar-benar semakin cantik. Su Yuking mendengus. Tidak menyangka kau benar-benar kembali. Kupikir kau akan seumur hidup tinggal di luar negeri. Mana mungkin. Kau selalu memikirkanku. Bagaimana mungkin aku tega berlama-lama di luar negeri. Aku langsung naik pesawat paling awal untuk pulang. Demi menyelesaikan tugas, aku juga benar-benar habis-habisan. Selamat ulang tahun Yuking. Aku mengeluarkan sebuah jepit rambut perak dari saku. Ini sebenarnya kusiapkan untuk sepupu kecilku. Sekarang hanya bisa kuberikan padamu. Su Yuking awalnya sangat marah melihatku. Namun aksiku ini membuatnya agak kebingungan. Dengan wajah memerah ia menerima jepit rambut itu. Lalu berlari kembali ke dalam rumah. Melihat punggung Su Yuking, aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Gadis kecil ini dalam 2 tahun terakhir, benar-benar tumbuh semakin cantik. Teringat perjanjian pernikahan dulu, aku merasa diriku rugi besar. Semakin kupikirkan semakin terasa rugi. Tiba-tiba muncul kilatan ide di kepalaku. Aku langsung mengejar Su Yuking. Aku selalu merasa, sebagai bangsawan kelas atas, keluar masuk kamar nona bangsawan adalah hal yang sangat biasa. Jadi bagaimana? Aku pun melangkah masuk ke kamar Su Yuking dengan penuh percaya diri.